Assalamualaikum. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Biasa, oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita ice breaking dulu. Yaitu dengan cara Bapak nyanyikan lagu kelas 6 hari ini. Apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 6 hari ini semuanya Hebat. Pak Guru, hari ini apa kabar? baik. Siapkah membimbing kami belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama. Kelas 6 hari ini semuanya cerdas. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang tidak hadir hari ini. Ada Siapa? Hayatul Nafisa. Bisa ada kabarnya? Tidak ada. Ada. Oke, kita doakan agar dia baik-baik saja dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak mau menampilkan gambar ini. Sebelumnya kita lihat gambar pada kalian mengenal ada tentang coding? Ada. Ada apa itu coding?
Ada yang tahu? Nah, seperti yang Bapak tampilkan, lihat di layarnya tentang coding dan kecerdasan artifisial berpikir komputasional. Artinya apa? Kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Contoh keseharian yang kalian gunakan biasanya apa? Seperti handphone, ya, komputer, apalagi laptop, iya kan? Contohnya seperti handphone kalian membuka kunci dengan pis muka kalian. Kalau bukan kalian bisa nggak? Nggak bisa. Seperti sidik jari juga, iya kan? Sidik jari di HP kalian tempel, oh bisa buka kuncinya. Tetapi kalau orang lain nggak bisa, berarti dia diprogram sesuai perintah seperti manusia dia, untuk berpikir dengan belajar seperti manusia. Kecerdasan artifisial bisa membuat komputer atau alat menjadi cerdas, mengenali wajah orang kayak HP tadi. Foto, oh dia terbuka layar HP-nya langsung otomatis. Terus bisa mendengar atau suara dan menjawab kayak Google. Bisa ada yang menggunakan Google di sini? Biasanya nggak males ngetiknya, langsung pakai suara aja klik. Tolong carikan film Tung Tung Sahur, keluar semua. Ada di sini biasa pakai Google? Ada. Menggunakannya untuk apa? Oh, untuk tugas sekolah boleh. Mencari rumus-rumus, misalkan carikan rumus bangun ruang, keliling bangun ruang dengan menekan suara pada aplikasi Google. Oke. Di sini kita lanjut. Berpikir komputasional. Apa itu? Berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajarannya pada hari ini kita lihat di sini. Yang pertama apa? Nah, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, peserta didik dapat menguraikan masalah ke dalam pola dan abstraksi. Yang ketiga, dapat menyusun langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis. Terus, nah, oke, kita lanjut. Tujuan sudah. Nah, apakah kalian pernah merasa bingung ketika menghadapi masalah? Pernah nggak? Pernah, pasti semua orang pernah ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menghadapi berbagai masalah, misalnya susah bangun pagi, terlambat datang ke sekolah, lupa membawa alat tulis, atau kesulitan saat merapikan kamar. Semua ini contoh masalah yang kita temukan sehari-hari. Masalah dapat kita selesaikan dengan mudah jika kita tahu cara mengatasinya dengan berpikir secara teratur dan sistematis. Contohnya kayak kalian bangunnya, wah susah bener, kayak gimana supaya cepat bangunnya? Kita setting alarm jam sekian berbunyi, agar kita dapat bangun pagi. Oke, lanjut. Berpikir komputasional itu apa? Berarti berpikir komputasional adalah kemampuan manusia dalam berpikir secara teratur, logis dan sistematis. Dengan berpikir komputasional, kita belajar memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil, mencari pola di dalamnya, menyaring informasi yang relevan dan penting, serta menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara runtut.
kedua, carilah penyebab dari masalah tersebut. Yang ketiga, susunlah solusi secara tepat. Yang keempat, ikutlah solusi sesuai urutan. Artinya kita mengatur, caranya seperti apa. Nah, yang pertama, apa itu dekomposisi? Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmis. Kita masuk yang pertama, dekomposisi. Apa itu Bapak dekomposisi? Sebelum menyelesaikan masalah, kita perlu mengetahui penyebab masalahnya. Contohnya ketika kamu kesulitan bangun pagi, kamu perlu memecahkan penyebab masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dicari solusinya. Yang kedua, pola. Apakah kamu pernah melihat benda dengan bentuk dan kombinasi warna yang berulang? Pernah tidak? Apa misalnya? Apa? Ayo, boleh silakan. Jangan takut bertanya. Dengan jawaban apa silakan, boleh. Karena beda-beda orang pasti berbeda jawaban. Apa? Kayak baju. Oh, Senin kalian pakai baju putih merah. Selasa putih merah lagi. Hah? Pensil warna katanya. Diwarnainya, jauh lagi. Itu terpola. Terus yang ketiga, pola masih di pola adalah sesuatu yang terjadi secara berulang. Pola dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, pola bentuk dan warna pada lantai. Pola bentuk dan warna pada lantai. Terus yang kedua, pola gambar dan warna pada baju batik. Bentuknya macam-macam. Artinya polanya teratur. Yang ketiga, pola urutan waktu pada jadwal pelajaran di sekolah. Oh, hari Senin jam pertamanya kita upacara. Berulang lagi. Ya kan? Senin depan upacara. Terus pola angka pada bilangan ganjil dan genap. Oh, bilangan ganjil polanya harus ganjil. Genap harus genap. Itu pola. Terus yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Proses memilih bagian-bagian penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Tujuannya, abstraksi adalah menyaring informasi untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar diperlukan. Nah, yang keempat masuk ke algoritma. Apa itu algoritma? Langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau masalah. Nah, di sini selesai, berarti itulah yang dimaksud dengan pembelajaran apa tadi? Komputasional. Ya, pemahaman komputasional. Nah, di sini Bapak setelah menjelaskan ini, Bapak ingin kalian mengerjakan sesuai perintah yang Bapak bagikan per kelompoknya tentang pembelajaran komputasional. Dari kalian baca petunjuknya, silakan namanya di sini, nama kelompoknya. Ini silakan juga. Yang di sebelah sini, nah, semeja. Silahkan dikerjakan.
Silahkan dikerjakan sesuai petunjuknya. Sesuai petunjuk. Ya, nama kelompok berapa kalian? 5. Silahkan ditulis, diisi sesuai petunjuknya. Silakan. Contohnya tadi seperti HP yang kita mainkan, kan tujuan kita untuk apa main game di HP? Untuk menang. Pasti mau menang. Ya kan, ada yang mau kalah main game? Tidak. Tidak. Ada pasti tujuannya dengan cara strategi yang kalian kerjakan. Aku harus caranya seperti ini, sama seperti itu. Bila sudah, boleh kita presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Kayak kamera juga ya kan, kita fokuskan kepada wajah kita, seperti kita mengucapkan cheese ya, kita langsung terpotong. Itu juga menggunakan itu dengan sensor.
Sudah? Oke, nggak apa-apa, sudah langsung aja. Yang sebagian di depan boleh dulu dari kelompok berapa? Kelompok 5 plus 6, kelompok 5. Yang lain? Sudah juga semuanya? Ya, dari kelompok 5 maju semuanya, nggak apa-apa, konsentrasikan aja di sini. Kalian di sini mengerjakan apa ini? Ayo silakan presentasikan. Silakan. Baca. Iya. Kalian menghitung perkalian sambil mewarna. Petunjuknya, warnailah segi 6 di bawah ini sesuai dengan hasil perkalian. Jadi dengan hasil yang 24, maka warnanya kuning. Terus untuk 36 oranye, untuk 48 coklat. Jadi hasil semuanya yang kalian kerjakan dengan jumlah sesuai hasilnya, maka dengan itulah warnanya. Itulah yang disebut dengan pemikiran komputasional, berpikir sesuai dengan polanya yang dia kerjakan. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, boleh duduk. Lanjut, kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Yang lain boleh? Kelompok berapa? 6? Sudah? Oke, maju. Silakan kumpul semuanya. Silakan, Alif kumpul di sini dulu. Nanti Bapak panggil yang sudah. Oke, yang lainnya juga boleh dikumpul semuanya. Oke, dari kelompok berapa? 6, silakan. Nah, ini penjumlahan dengan kode sesuai gambar hewan. Nah, ada gambar hewan dan ada gambar angkanya di bawah. Terus disusun, dihitung dengan menjumlahkan sesuai tandanya. Dari kelompok 6, oke, boleh duduk. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan. Oke, lanjut. Kelompok berapa lagi? Kelompok 7, maju, silakan. Yang lain boleh dikumpul di depan. Silakan. Ini ada gambar apa yang kalian kerjakan? Oke. Pengurangan dengan kode. Terus? Nah, dengan hasil polanya apa di bawahnya itu? Warna merah, warna oranye. Oke. Dengan hasil, maka hasilnya sesuai gambar, itulah yang dikasih warna. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 7. Nah, mungkin inilah dari yang kalian kerjakan, dari hasil kalian semuanya ada pola, ya kan? Sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, berpikir algoritmis dari yang kalian kerjakan ini. Terus yang kita simpulkan, artinya kecerdasan artifisial di sini juga adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir seperti manusia. Kita perlu memahami manfaat dari resikonya serta menggunakan secara bijak. Maka kita berpikir komputasional tadi yang kita kerjakan, kemampuan manusia dalam berpikir secara teratur. Artinya kalian sesuai pola-pola yang kalian kerjakan. Dengan logis, sistematis,
dengan berpikir kompetisional kita belajar memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil, mencari pola di dalamnya, menyaring informasi yang relevan dan penting, serta menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara runtut. Nah, di sini ada yang kalian tanyakan, seperti yang kita pakai seragam. Bapak, misalkan Bapak merah putih, ada rompi, merah putih, batik, baju pramuka. Kita susun. Seminggu ada berapa hari? Nah, kan minggunya libur ya. Senin kita pakai baju apa? Merah putih pakai rompi. Selasa merah putih. Rabu merah putih. Kamis batik. Jumat merah putih. Sabtu pramuka. Dan minggu berikutnya itu lagi polanya tersusun. Artinya sudah tahu, oh hari Senin aku harus upacara, pakaian atributnya juga lengkap. Oke ya. Jadi disinilah berpikir kompetisional yang kita maksud. Jadi mungkin pembelajaran Bapak hari ini sampai di sini aja yang Bapak jelaskan. Oh, ini ternyata belajar kompetisional yang kita lakukan sehari-hari, seperti kalian main HP. Oh, ini ternyata coding, KKA. Oh, main game juga dengan tujuannya, polanya kalian kerjakan. Oh, harus ini, pasti tujuannya untuk menang main game ini. Enggak ada yang kalah. Siapa yang tak kalah main game? Lebih baik gak usah main, ya kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan coding. Artinya kalian memecahkan masalah. Kayak tujuannya peta di sini juga, misalkan dari rumah kalian untuk ke sekolah kemana langkahnya? Oh iya, belok kanan, belok kiri sesuai arah jalan yang bisa kita lewati. Nggak ada lewat perumahan tanah, lewat picak ke sekolahan. Jadi bajunya ligat. Hari ini sesuai pola yang sudah kita lewati. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada. Tentang pembelajaran coding dan artificial, berpikir komputasional, ya kan? Yang sudah, mungkin kita di pertemuan berikutnya kita membahas yang lanjutannya. Oke, sebelum Bapak akhiri, marilah kita baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.